Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Perkenalkan, nama saya Lufian Dilani. Saya merupakan mahasiswa pendidikan geografi Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Siliwangi. Nah, di kegiatan ini saya akan menjelaskan sedikit mengenai pengelompokan media pembelajaran menurut taksonomi Garuda. Nah, sebelumnya saya mau menjelaskan sedikit apa sih itu media pembelajaran. Nah, di sini ada beberapa ahli yang mengemukakan mengenai pengertian media pembelajaran. Nah, di sini saya akan membawakan atau membacakan satu pengertian media pembelajaran menurut Robert Gagne dan Brin. Nah, menurut Bapak Robert Gagne ini, media pembelajaran itu meliputi alat yang secara fisik digunakan untuk menyampaikan isi materi. Materi pengajaran meliputi buku, buku pagar, kaset, video kamera, video recorder, film slide atau gambar bingkai, foto gambar, grafik, televisi, dan komputer. Nah, di sini saya akan share dulu. Nah, jadi di sini Bapak Gagne mengelompokkan media pembelajaran menurut taksonominya yaitu ada 7. Yang pertama, benda untuk didemonstrasikan. Yang kedua ada komunikasi lisan. Yang ketiga ada media cetak. Yang keempat ada gambar liar. Kelima ada gambar bergerak. Keenam ada film bersuara. Dan ketujuh ada mesin belajar. Nah, dari ketujuh taksonomi ini, saya akan mengambil dan menjelaskan salah satu media pembelajaran yang dikaitkan dengan media pembelajaran di pendidikan geografi. Nah, dalam hal ini, salah satu media pembelajaran geografi menurut taksonomi Gagne yang akan saya ambil adalah film dan suara. Nah, film bersuara sendiri merupakan karya seni visual yang menstimulasikan pengalaman dan mengkomunikasikan ide, cerita, persepsi, perasaan, keindahan, atau suasana melalui penggunaan gambar bergerak. Nah, gambar-gambar ini umumnya disertai dengan suara yang lebih jarang merangsang sensorik lainnya. Nah, bisa dilihat seperti ini mungkin. Contoh-contoh gambar bersuara atau film bersuara. Nah, dalam hal ini saya akan mengaplikasikan film bersuara ini ke dalam materi geografi, yaitu salah satunya merupakan siklus hidrologi. Nah, jadi di sini ada gambar yang bergerak, nantinya juga dilengkapi dengan suaranya. Nah, terlebih dahulu saya mau menjelaskan apa sih itu siklus hidrologi. Nah, teman-teman, jadi siklus hidrologi di sini merupakan sirkulasi atau perputaran air secara terus-menerus dari bumi ke atmosfer sebelum kembali lagi ke bumi. Nah, lebih jelasnya mungkin nanti ada video mengenai proses siklus hidrologi.
Halo teman-teman, tahukah kalian sekitar 71% permukaan bumi tertutup oleh air. Dari jumlah tersebut, 97% merupakan air asin yang berada di laut dan 3% merupakan air tawar. Sebanyak 2% dari air tawar merupakan es yang berada di kutub. Sisanya yang dapat digunakan berada di danau, sungai, dan air tanah. Manusia memanfaatkan air untuk kebutuhan sehari-harinya. Walaupun digunakan secara terus-menerus, air di muka bumi tidak akan habis. Hal ini terjadi karena adanya siklus hidrologi. Tahukah kalian apa itu siklus hidrologi? Siklus hidrologi ataupun disebut juga dengan siklus air merupakan sirkulasi atau perputaran air secara terus-menerus dari bumi ke atmosfer sebelum kembali lagi ke bumi. Secara garis besar, siklus hidrologi melalui 3 tahap, yaitu penguapan, pembentukan awan, dan hujan. Dalam hal ini, air di laut, sungai, dan danau menguap karena terkena sinar matahari. Proses penguapan tersebut disebut evaporasi. Tumbuhan juga mengeluarkan uap air ke udara akibat panas matahari. Proses penguapan yang berasal dari tumbuhan disebut transpirasi. Uap air dari permukaan bumi akan naik ke udara dan membentuk awan. Kumpulan uap air tersebut akan mengalami pengembunan. Bentuk-bentuk titik air, proses tersebut disebut kondensasi. Lalu angin akan membawa awan ke daratan atau dataran tinggi. Selanjutnya, titik-titik air di awan akan turun menjadi hujan. Proses ini disebut presipitasi. Lalu, air akan mengalir ke dataran rendah dan menciptakan suatu siklus yang berjalan secara terus-menerus atau disebut siklus hidrologi. Demikian tadi penjelasan mengenai siklus hidrologi. Semoga dengan video ini teman-teman bisa lebih memahami mengenai materi siklus hidrologi. Terima kasih. Nah, mungkin sekian ya teman-teman video mengenai media pembelajaran menurut taksonomi Gardner, yaitu film bersuara yang saya aplikasikan kepada materi geografi yaitu siklus hidrologi. Nah, sebelumnya mohon maaf apabila ada kesalahan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.